Karena keberhasilan orang dan kebahagiaan orang itu tergantung dari sudut pandang masing-masing. Jadi orang lain mengatakan bahwa kita belum sukses atau orang lain mengatakan bahwa kita belum bahagia dikarenakan pandangan dari pendapat dia, penglihatan dia, dan penilaian dia. Ya, ketemu lagi di konten gua, Rumayal. Karena kita tuh punya rasa takut, manusiawi sebetulnya, punya rasa takut. Dan sebenarnya itu rasa takut itu bukan disebabkan oleh orang lain. Rasa takut biasanya yang didapatkan itu karena diri kita sendiri, apa yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi kita berpikir dan memproses pikiran kita sehingga kita mempunyai rasa takut. Takutnya macam-macam biasanya. Takut gagal, takut untuk melangkah, takut untuk berpendapat, bahkan untuk memberikan pendapatnya sendiri. Kita takut, merasa ketakutan. Rasa ketakutan ini sebetulnya bukan takut yang berlebihan juga, tetapi takut apa yang kita utarakan atau pendapat apa yang kita bicarakan, kita keluarkan, kita memikirkan bagaimana pendapat orang menilai kita, bagaimana pendapat orang menilai apa yang kita utarakan, dan bagaimana pendapat orang tentang pendapat-pendapat atau ide-ide yang kita keluarkan pada diri kita sendiri. Padahal sebetulnya orang lain pun, jika kita berpendapat atau jika kita mempunyai pandangan dalam berbicara, belum tentu orang lain pun tidak menyukai. Bisa saja ide kita yang ingin kita utarakan, atau ide kita, atau pandangan-pandangan hidup kita, atau dalam suatu masalah kita mempunyai solusi, akan tapi kita merasa ketakutan mengungkapkan ide kita, yang mungkin saja ide kita itu suatu solusi buat permasalahan yang sedang kita hadapi atau yang sedang dihadapi oleh kita dan kawan-kawan kita. Tapi biasanya rasa ketakutan itu, takut mengungkapkan pendapat, itu biasanya ada dalam suatu organisasi atau dalam suatu pekerjaan. Dan ada sebagian orang mengurungkan atau menahan komunikasinya, pendapatnya, dikarenakan takut penilaian dari orang lain. Hilangkanlah rasa ketakutan itu, hilangkanlah rasa ketidakenakan juga. Lepaskan saja semuanya apa yang kita ingin bicarakan, dan lepaskan saja semua ide-ide kita. Dan jika kita mempunyai suatu obsesi, punya suatu tujuan dalam hidup, jangan pernah takut gagal. Karena kegagalan itu adalah guru besar yang sangat membantu dalam proses kehidupan kita. Karena kalau kita tidak pernah gagal, kita tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapi permasalahan hidup kita, dan bagaimana cara untuk kita dapat mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi. Teori-teori yang pernah gue baca juga dan gue pelajari, kadangkala tidak menjamin untuk gue bertahan hidup di dunia ini. Karena gue sampai saat ini pun dapat menjalani hidup dikarenakan pengalaman hidup, dikarenakan ada beberapa kegagalan dalam hidup, sehingga kegagalan-kegagalan itu adalah guru gue yang akhirnya gue pelajari dalam setiap kegagalan dan gue perbaiki sehingga gue masih bisa bertahan hidup. Karena keberhasilan orang dan kebahagiaan orang itu tergantung dari sudut pandang masing-masing. Jadi orang lain mengatakan bahwa kita belum sukses, atau orang lain mengatakan bahwa kita belum bahagia dikarenakan pandangan dari pendapat dia, penglihatan dia, dan penilaian dia. Akan tetapi jika kita dapat memproses diri kita sendiri,
memproses kebahagiaan kita sendiri, apapun yang kita jalani saat ini, kita bisa merasakan kebahagiaan. Dan jika kita sudah merasakan kebahagiaan dan kenyamanan, kita bisa lebih lagi mengembangkan potensi hidup kita sehingga kita bisa lebih baik lagi hidupnya. Jadi jangan pernah takut gagal dan jangan pernah mempunyai rasa takut dalam menghadapi apapun dalam menjalani kehidupan ini. Karena kegagalan hidup ataupun kesuksesan dalam bekerja itu dapat diraih karena keberanian dalam mengungkapkan sesuatu, karena keberanian dalam berkomunikasi dan keberanian dalam melangkah. Jadi apapun resikonya kita harus siap. Akan tetapi apa yang kita ungkapkan atau apa yang kita jalani dalam mengerjakan segala sesuatu setidaknya harus dipelajari dulu dan setidaknya harus dicermati sehingga apa yang kita keluarkan ataupun apa yang kita lakukan untuk hidup kita sesuatu yang bernilai. Jadi bukan sesuatu yang tidak terstruktur. Jadi jika kita melakukan suatu usaha, kita sudah merancangnya dulu. Mau rancangan kita itu nanti hasilnya tidak baik ataupun tidak berhasil, tidak masalah. Yang penting kita sudah melakukan semaksimal mungkin usaha kita untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Begitupun dalam komunikasi atau mengungkapkan suatu pendapat. Kita cermati dulu dan kita pelajari setidaknya apa yang akan kita ungkapkan, dikarenakan kita juga mempunyai pengetahuan di situ. Makanya biar bagaimanapun kita harus mengembangkan potensi hidup kita, potensi pengetahuan kita, sehingga pada saat kita diharuskan untuk mempunyai pendapat atau mengeluarkan pendapat kita mengeluarkan pendapat kita atau ide kita secara sistematis dan juga bernilai dan ada knowledge di situ yang kita keluarkan. Jadi tidak semata-mata kita mengeluarkan suatu ide atau pendapat, tetapi pendapat tersebut tidak berpengetahuan. Jadi yang gue maksud adalah kita mengeluarkan suatu pendapat, mengeluarkan suatu ilmu, suatu pandangan di dalam komunitas ataupun di dalam suatu instansi. Sebelumnya kita harus mengetahui product knowledge yang akan kita bicarakan, dan sebelumnya kita harus mengetahui permasalahan yang akan kita hadapi, sehingga basicnya kita sudah mengetahui apa yang harus kita bicarakan, sehingga ide kita atau pendapat kita yang kita keluarkan menjadi ide atau komunikasi yang terstruktur dan komunikasi yang bernilai. Jadi tidak sembarangan juga kita asal memberikan suatu pandangan atau suatu pendapat. Akan tetapi biar bagaimanapun semua rasa ketakutan yang ada dalam diri kita harus bisa hilangkan. Dikarenakan siapapun mempunyai potensi dan siapapun mempunyai nilai positif dalam hidupnya. Jadi jangan pernah ragu untuk melangkah dan jangan pernah ragu untuk melakukan perkembangan hidupnya, karena kesuksesan itu tercipta dari keberanian, juga dapat tercipta dikarenakan rasa ketidaktakutan dan rasa ketidakkhawatiran dengan kegagalan. Salam sukses selalu, salam bahagia, salam budaya.